Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ini yang keenam ya, pertemuan yang keenam, pengantar model linear. Di sini materi yang akan dibahas itu adalah distribusi normal ganda atau multivariat. Oke, jadi untuk distribusi normal ganda atau multivariat nanti kita akan sering membahas konsep varians dan covariance ya karena di dalam distribusi normal multivariat ini nanti ketika kita melakukan perhitungan selang kepercayaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membentuk selang kepercayaan itu dan perhitungan-perhitungan lainnya juga itu berkaitan dengan variance dan covariance. Ya, jadi perbedaan variance dan covariance ini, yang pertama sebenarnya konsepnya itu sama ya. Sama-sama perkalian dari simpangan baku. Tapi kalau untuk variance itu, simpangan baku yang diperkalikan itu adalah dua komponen yang sama. Seperti kalau kalian masih ingat ya, variansi kalau dalam populasi itu kan kita simbolkan dengan sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat. Nah, ini adalah variansi. Ini adalah variansi. Eh, Kemudian, kalau hanya sigma saja, ini disebut dengan simpangan baku. Ya, jadi simpangan baku di pangkat 2 itu hasilnya adalah nilai variansi. Kalau kita lihat dari plotnya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk kovariansi, nah, itu sebenarnya sama ya, sama konsepnya bahwa kovariansi itu juga hasil perkalian antara dua simpangan baku. Cuma untuk di kovariansi ini, dua simpangan baku yang diperkalikan itu adalah dua nilai yang berbeda. Makanya biasanya itu simbolnya simbolnya itu eh, biasanya seperti ini, misalnya ya, sigma sigma 1 2 atau sigma 2 1 atau sigma 1 3. Nah, ini artinya apa? Kalau dalam konteks matriks ini artinya kita memperkalikan simpangan baku ya, simpangan baku untuk baris satu dan yang kolom kedua ya. Jadi eh, simpangan baku yang diperkalikan itu adalah komponen satu dan komponen kedua ini sama dengan simpangan baku satu dikali simpangan baku 2. Nah, seperti itu ya. Ini disebut dengan kovariansi. Berarti kalau yang ini sigma 21 ini artinya adalah sigma 2 dikali sigma 1. Kemudian kalau sigma 1 3 berarti ini artinya sigma 1 dikali sigma 3 dan seterusnya. Nah, jadi sama kalau yang ini, kalau variansi itu nanti indeksnya sama. Indeksnya maksudnya yang ini ya. Indeksnya sama. Nah, jadi nanti kalau kita buat dalam bentuk matriks, biasanya ini dikasih indeks. Indeks misalnya sigma 1 1. Kalau sigma 1 1 berarti tidak perlu pakai kuadrat. Ya. Nah, sigma 1 1 ini artinya artinya adalah sigma 1 dikali sigma 1. Nah, kalau kita mau pakai kuadrat berarti bisa dituliskan sigma 1 kuadrat. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau di variansi itu pasti indeksnya sama ya, pasti indeksnya sama. Sigma 2 2. Jadi tidak ada ceritanya di variansi itu indeksnya beda. Variansi sigma 21 tidak ada ya. Kalau kalau sigma 21 berarti itu adalah kovariansi.
Kalau variansi itu berarti pasti indeksnya ini sama. Nah, ini sama dengan sigma 2 dikali sigma 2 sama dengan bisa juga dituliskan sigma 2 pangkat 2. Seperti itu. Jadi kalau variansi pasti sigma 11, sigma 22, sigma 33. Kalau matriksnya itu 3 kali 3. Nah, artinya variansi ini adalah komponen komponen pada diagonal utama. Diagonal utama. Jadi ini diagonal utama. Ya. Sementara untuk komponen yang lainnya dalam matriks, itu berarti kovariansi. Jadi diagonal utamanya itu disebut dengan variansi, sementara untuk nilai yang lainnya itu disebut dengan kovariansi. Ya, kalau diplotkan bentuknya, perbedaan bentuknya seperti ini. Kalau kovariansi ya dia menyebar karena dua komponen yang berbeda yang dikalikan. Kalau variansi itu plotnya dia bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, untuk menghitung nilai variansi dan kovariansi, itu kita menggunakan ini ya, sigma kuadrat. Kalau variansi ini 1/n sigma i sama dengan 1 sampai n dikali xi dikurang mu pangkat 2. Kalau kovariansi sigma kuadrat x, y, ini ada tambahan keterangan x, y. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa yang diperkalikan simpangan bakunya itu dua hal yang berbeda. Kalau yang ini, kalau kita mau kasih keterangan, mungkin karena di sini x berarti sigma kuadrat x, x. Pasti sama ya. Kalau yang ini eh, kita berikan keterangan x, y. Jadi dua simpangan baku yang berbeda. Nah, jadi nanti kita menghitung simpangan baku dari x, kemudian kita menghitung simpangan baku dari y. Oke. Nah, ini bisa dirumuskan dengan 1/n sigma i sama dengan 1 sampai n xi dikurang x bar dikali yi dikurang y bar. Jadi ini adalah rumus dari kovariansi. Nah, untuk matriks kovariansi, jadi ini disebut dengan matriks kovariansi ya. Misalnya kita kasih simbol A. A, X, Y. Ini matriksnya itu adalah variansi X ya. Ingat tadi diagonal utama berarti kan ini sigma 11. Kalau sigma 11 berarti variansi ya. Nah, ini sigma 22. Atau kalau dalam konteks X, Y berarti ini sigma XX, kalau ini sigma YY. Komponen yang lainnya selain diagonal utama itu berarti dia disebut dengan kovariansi. Kovariansi Y, X berarti yang diperkalikan nanti di sini adalah simpangan baku Y dikali simpangan baku X. Sementara yang ini, kovariansi X, Y itu yang diperkalikan simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Ya, jadi matriks ini disebut dengan matriks kovariansi. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya ya. Contoh datanya, misalkan kita punya sebanyak 4 data, ya. 4 data. Kalau kita mau menghitung matriks covariance-nya, berarti, tadi kan pakai rumus yang ini. Tadi pakai rumus yang ini, variansi, yang ini kovariansi. Berarti kita butuh nilai mu. Mu itu adalah rata-ratanya, ya. Ini X bar sama Y bar, ya. Nah, kita berarti butuh ini. Rata-rata ini adalah X bar, yang ini adalah Y bar. Kemudian X kurang min X. Nah, ini adalah rumusnya ini. Ya, jadi dihitung dulu ini, setelah dihitung baru dipangkat duakan. Nah, ya, ini. X kurang min, kemudian dipangkat duakan. Ini hasilnya. Oke. X kurang min ini berarti
Untuk X ya, berarti 3, 3 dikurang 3,25. Hasilnya minus 0,25. Nah, kalau yang baris kedua berarti 4 dikurang 3,25. Hasilnya 0,75. Yang ini berarti 1 kurang 3,25. Hasilnya minus 2,25. Ya. Nah, begitu pula dengan Y. Y itu berarti yang ini ya. 4 dikurang 3,75. Hasilnya 0,25 dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah tabel bantu supaya kita lebih mudah untuk menghitung menggunakan rumus ini karena ada beberapa data sementara untuk satu rumus ini menghasilkan nilai untuk satu data saja. Supaya lebih gampang kita menggunakan tabel bantu. Selanjutnya di pangkat 2 ya. Ini kenapa di pangkat 2? Karena di rumusnya di sini pangkat 2 ya. Oke. Kemudian yang ini juga di pangkat 2. Setelah itu kita perkalikan X kurang min X dengan Y kurang min Y. Yang ini. Kenapa kita butuh perhitungan ini? Karena di rumus covariance itu kan ada ya X kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Nah, hasilnya ini. Kemudian dijumlahkan semua, dijumlahkan karena di sini sigma ya, berarti nanti harus dijumlahkan. Nah, sekarang kita memperoleh data tiap komponen pada rumus. Bentar saya ini dulu. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi normal univariat. Jadi sebelum kita mendalami distribusi normal ganda, nah, kita perlu memahami dulu yang univariat ya. Nah, supaya konsepnya itu bisa kita pahami dengan baik. Nah, untuk distribusi normal ini adalah distribusi dengan variabel acak kontinu, ya. Jadi dia bentuknya kontinu bukan diskrit, sehingga perhitungan probabilitasnya dilakukan dengan menentukan luas daerah yang berada di bawah kurva. Nah, distribusi normal merupakan distribusi yang simetris dan berbentuk genta atau lonceng. Kurva distribusi normal dipengaruhi oleh nilai harapan dan variansi. Nah, jadi bentuk dari kurvanya, ini bentuk dari kurvanya itu dipengaruhi oleh nilai harapan dan variansi. Nah, semakin besar variansinya, maka bentuk kurva normalnya semakin rendah. Semakin rendah kurvanya ya. Dan distribusinya semakin lebar. Jadi kalau variansinya besar berarti kurvanya semakin rendah. Kalau kecil berarti semakin tinggi. Seperti ini ya, tinggi, rendah berarti semacam ini ya. Seperti itu. Nah, hal ini disebabkan karena luas di bawah kurva fungsi densitas harus sama dengan 1. Oke. Nah, definisi variabel acak berdistribusi normal dengan nilai harapan mu. Jadi untuk distribusi normal ini simbol dari nilai harapan itu adalah mu. Nah, atau biasa juga eh, kita persamakan, kita tuliskan simbolnya seperti ini. Ekspektasi X itu simbolnya sama dengan mu. Oke. Nah, variansinya itu sigma kuadrat. Ini sigma kuadrat ya. Dinotasikan dengan X ya, X. Ini ketinggalan X-nya. Nah, jadi X ini apa? X ini adalah variabel acak. Nih, ini dia X. Oke, mempunyai fungsi densitas sebagai berikut. Ya, jadi tinggal kita masukkan tadi apa variansinya sigma kuadrat, berarti simpangan bakunya sigma. Berarti 1/simpangan baku sigma akar 2V dikali X, kemudian X kurang mu. Mu ini tadi nilai harapan ya. X ini ya poba acaknya. Pangkat 2 dibagi 2 sigma kuadrat dengan X ini berada di antara minus tak hingga sampai tak hingga. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, standar normal distribution. Eh,
Kalau distribusi normal baku, ini standar normal distribusi, maksudnya distribusi normal baku, itu dia memiliki nilai rata-rata nol, kemudian variansinya satu. Ya, ah, contohnya seperti ini bentuknya ya. Kalau kita menggunakan distribusi normal dengan eh, apa? Dengan rata-rata 2, kemudian variansi 4, bentuknya seperti ini. Ya, tetapi kalau dia variansinya satu, kemudian rata-ratanya nol, berarti dia disebut dengan distribusi normal baku. Jadi distribusi normal baku itu adalah salah satu bentuk khusus dari distribusi normal. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau eh, distribusi normalnya seperti ini. Nah, untuk fungsi densitasnya itu berarti tinggal kita masukkan ya satu per tadi kan rumusnya ini ya 1/sigma. Sigma. Nah, yang ini 4 ini kan sigma kuadrat ya. Makanya eh, karena dia sigma kuadrat, sigmanya berarti jadi 2. Berarti akar 2V sigma kuadrat kemudian X 2V sigma kuadrat. Nah, jadi ini harus diakarkan dulu. Kalau ditaruh, kalau misalnya ada yang bingung kenapa beda? Ini sama saja ya sebenarnya. Kalau dia di dalam akar berarti sigma kuadrat. Kalau dikeluarkan jadi sigma J lagi. Jadi sama J sebenarnya. Ya. Nah, X kemudian eksponensial kemudian minus seperdua. Ya, minus seperdua. Ini sama aja dengan ini ya. Minus seperdua dikali X kurang mu per sigma pangkat 2. Oke. Kemudian distribusi normal multivariat. Jika suatu data adalah multivariat, maka digunakan model multivariat normal. Distribusi multivariat normal adalah perluasan dari distribusi univariat normal dengan mencocokkan vektor pengamatannya. Jika P dimensi adalah vektor dari variabel acak. Misalnya di sini X1 sampai XP dengan nilai X-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga, I-nya di sini 1 sampai P. Jadi kalau multivariat berarti sekarang X-nya itu ada banyak ya. Multivariat. Kalau yang tadi kan X-nya cuma satu, maka dia bentuknya masih 2 dimensi seperti ini ya. Nah, sekarang kalau dia multivariat, kalau multivariat berarti ah sekarang simbolnya sudah berubah. Ini NP. NP maksudnya distribusi normal dengan parameter sebanyak P, kemudian mu ini jadi posisinya sama ya. Mu ini rata-rata, rata-rata juga tapi rata-rata untuk seluruh data berapa variabel. Kemudian sigma, ya. Jadi kalau di multivariat itu simbolnya adalah sigma besar. Kalau univariat itu kan simbolnya ini ya, sigma kuadrat ya. Kalau di multivariat itu sigma. Ini eh, maksudnya adalah matriks, matriks dari covariance, variance dan covariance. Nah, ini berarti P variat. Ada P variabel. Multivariat normal dengan rata-rata mu dan matriks sigma, matriks variance covariance. Kalau kita lihat nyatakan dalam bentuk matriks, berarti bentuknya seperti ini. X sama dengan X1, X2, XP. Kemudian mu sama dengan mu1, mu2, mu P. Kemudian yang ini sigma. Sigma itu isinya matriks variance. Masih ingat ya, tadi variance itu yang diagonal utama. Ini pasti sama indeksnya ya. 11, 22, 33, 44, 55, sampai P, P. Komponen yang lainnya ini berarti karena tidak sama indeksnya, dia matriks covariance. Jadi gabungan antara nilai variansi sama covariance itu disebut dengan matriks variance covariance.
Nah, ini dikatakan mempunyai distribusi multivariat normal jika fungsi kepadatan X-nya. Nah, jadi kalau univariat tadi bentuknya seperti ini, kalau multivariat bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Karena dia ada banyak X ya, X1 sampai XP. Makanya di sini dia jadi seperdua V pangkat P per 2. Ini sebenarnya pembuktian ini bisa dibuktikan ya. Ini bisa dibuktikan kenapa dia bisa jadi P per 2, tapi kita tidak bahas di sini karena sangat panjang pembuktiannya. Turunan rumusnya dari sini, ya, dari satu X saja menjadi banyak X, sehingga rumusnya seperti ini. Ini bisa kalian buktikan sendiri ya. Kemudian dikalikan dengan matriks sigma ini tadi yang ini ya. Nah, dipangkat minus seperdua X, kemudian minus seperdua X kurang mu transpose. Jadi semuanya ini dalam bentuk matriks kalau multivariat ya, karena banyak X-nya. Nah, ini X-nya dalam bentuk matriks, yang ini ya, vektor. Kemudian kurang mu juga ini dalam bentuk vektor. Nah, sigma matriks, kemudian ini juga vektor. Oke, jadi mu itu adalah vektor dari rata-rata. S itu ini sigma ya, sigma. Sigma adalah matriks varians covariance dari distribusi multivariat normal. Oke, jadi ini adalah gambaran untuk bivariat. Kalau bivariat itu berarti dua ya, dua X. Dua X. Nah, jadi bivariat itu juga termasuk salah satu bentuk multivariat, tapi X-nya dua. Karena kan multivariat itu adalah yang X-nya lebih dari satu, berarti yang dua juga masuk. Nah, kalau bivariat kira-kira bentuk datanya seperti ini. Kalau lebih banyak lagi unsurnya ini tiga dimensi ya, berarti ada beberapa variabel, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, distribusi normal multivariat ini merupakan generalisasi dari distribusi normal terhadap lebih dari satu variabel. Oke, distribusi normal multivariat digunakan dalam banyak teknik multivariat dalam asumsi. Sama seperti dalam univariat, distribusi normal multivariat memiliki sifat robust atau central limit theorem eh, dan law of large number. Oke, ini dia tadi ya fungsi distribusi multivariat. Ini sama aja dengan yang tadi, cuma yang tadi itu di apa? Yang tadi itu pangkat dari sigmanya itu minus seperdua karena dia ada di atas. Seperti konsep perpangkatan, kalau berpindah berpindah dari bawah per ke atas per atau sebaliknya, itu berarti tanda dari pangkatnya berubah ya. Jadi sebenarnya sama saja. Mu itu adalah vektor min, sigma itu adalah matriks covariance. Standar notation for multivariat ya. Nah, ini distribusi normal multivariat itu standarnya seperti ini. Kemudian ini contoh garis kontur untuk distribusi multivariat ya. Dengan mu rata-ratanya itu sama dengan nol. Kemudian sigmanya itu variansinya satu berarti ya kovariansinya nol. Nah, sekarang kita lihat garis kontur itu sebenarnya adalah kontur probability. Nah, ini menotasikan bahwa titik-titik yang berada tepat pada garis kontur memiliki peluang yang sama dalam distribusi normal multivariat. Nah, garis konturnya yang mana yang ini ya? Nah, nanti eh, titik-titik datanya itu disambung dengan garis sehingga membentuk garis kontur ini. Nah, di sini px1 peluang dari x1, y1 itu sama dengan peluang dari x2, y2 sama dengan peluang dari x3, y3 dan seterusnya. Sampai YP, XP, YP. Nah, lanjut, garis kontur dibangun oleh nilai eigen. Sebentar.
Bentar ya, saya hapus dulu ininya. Nah, jadi bagaimana cara membuat garis kontur? Garis kontur itu, kenapa? Garis kontur itu dibangun oleh nilai eigen dan vektor eigen dari matriks covariance. Makanya kemarin kita belajar ya, belajar menghitung nilai eigen sama vektor eigen karena nanti akan digunakan di sini. Itu sebagai alat untuk digunakan mencari garis kontur. Mencari garis kontur. Nah, nilai eigen sama vektor eigen dari matriks covariance. Jadi nanti kalau kita punya matriks covariance untuk membuat garis konturnya itu, berarti kita harus cari dulu nilai eigennya sama vektor eigennya. Arah sumbu elips ditentukan oleh nilai eigennya, vektor eigennya. Sementara panjang sumbu elips adalah proporsional sebanyak C kali, di sini terus C kali karena bisa jadi satu kali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Eh, Beberapa kali dari nilai eigen atau eigen value. Jadi kalau arahnya itu ditentukan oleh vektor eigen, panjangnya ditentukan oleh beberapa kali nilai eigen. Jadi misalnya nilai eigennya 2. Jadi bisa jadi nanti panjangnya itu 2. Berarti cuma satu kali ya, satu kali 2. Kalau C-nya 2 berarti bisa jadi nanti nilai eigennya 4. Kalau 3 berarti 6, 8, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, C ini diperoleh dari mana? C ini diperoleh dari sini. X kurang mu dikali sigma. Ini matriks semua ya. Ada yang vektor, ada yang matriks. Inverse dari sigma pangkat min 1 ini berarti matriks dari matriks apa? Inverse dari matriks covariance. Nah, ini sama dengan C kuadrat. Kalau kita mau cari nilai C, tinggal diakarkan. Nah, untuk titik pusatnya di sini ya, pusat dari elipsnya. Nah, jadi ini bukan lingkaran ya, tapi elips, bentuknya elips. Pusatnya ini adalah mu. Ya, di sini mu-nya ya. Mu itu rata-ratanya mi data. Dan eksisnya ya, itu plus minus C. Ini panjangnya ini toh, panjangnya ini. Plus minus C akar lambda I EI. Jadi lambda I itu adalah nilai eigen, sementara EI itu adalah vektor eigen. Gitu ya. Nah, sekarang confidence region-nya. Hmm, Oke. Confidence region. Kalau di univariate itu kan kita menamakan dengan confidence interval. Confidence interval karena cuma satu data. Nah, ini karena ini multivariat, maka dia bukan confidence interval, tapi confidence region. Jadi selang kepercayaannya itu dia berupa daerah. Kalau biasanya kan yang kita pelajari kalau univariate itu selang kepercayaannya ya misalnya dari 2 sampai 6. Ini selang kepercayaan ya. Nilainya berada di antara 2 sama 6. Kalau multivariate itu beda, bukan bukan bentuk selang kepercayaan seperti ini. Selang kepercayaannya bentuknya daerah. Jadi nilainya itu ada di antara ini ya, ada di daerah yang berada di dalam elips ini. Oke, seperti itu ya. Kalau univariate itu tinggal kita tentukan saja kita tentukan saja confidence intervalnya. Garis kontur bisa digunakan sebagai confidence region, wilayah kepercayaan untuk titik-titik pengamatan dalam distribusi normal multivariate. Confidence region itu sama dengan confidence interval pada univariate. Ya. Jadi sama aja ini confidence region sama confidence interval pada univariate.
Nah, confidence region menggunakan distribusi chi-square. Nah, ini. Jadi kalau di confidence region itu dia distribusinya chi-square. Berarti ini X kurang mu dikali sigma inverse dikali X kurang mu sama dengan nilai chi-square dari chi-square dari alfa. Alfanya tergantung tingkat kepercayaannya ya. Kalau 95% berarti 0,05, kalau 99% berarti 0,01 ya. P ini banyaknya parameter. Nah, ini dia ilustrasinya ya. Ilustrasi untuk membuat konturnya, garisnya. Misalkan di sini kita punya suatu data yang memiliki distribusi normal. Nah, kita ambil contoh ada dua data, misalnya 2x, dua dimensi saja dulu ya. Nah, misalnya di sini sudah diketahui matriks varians covariance-nya itu adalah 9, 16, 16, 64. Tapi kalau ini tidak diketahui bisa dihitung ya, bisa dihitung menggunakan tabel batu. Dari mana? Dari sini. Kemudian probability konturnya itu kalau misalnya kita mau mencari beberapa versi 99%, 95%, 90% sampai 20%. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Ya, ada yang probability konturnya itu sangat kecil, ada yang lebar, tambah lebar. Dan ini ditentukan oleh selang kepercayaan. Nanti kita lihat ya bagaimana cara membuat ini garis kontur. Contohnya, misalkan kita punya distribusi normal bivariat ya dengan mu 0, 0, kemudian matriks variance covariance-nya 1, 0,5, 0,5, 1. Sekarang untuk matriks covariance-nya ya eh setelah kita hitung nilai eigen sama vektor eigennya itu ternyata hasilnya seperti ini. Jadi ini saya sudah tidak menunjukkan perhitungannya ya secara detail bagaimana cara menghitung nilai eigen, vektor eigen karena kita sudah bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi ini adalah nilai eigennya, nilai eigen dari matriks ini. Nah, jadi kalian bisa coba-coba ya. Kalian bisa coba-coba menghitung nilai eigen dari matriks ini, ya, apakah hasilnya sama dengan ini. Kemudian vektor eigennya yang ini, ya. Oke. Kita akan menentukan eh, garis konturnya untuk 95%. Coba mungkin ini. Nah, untuk 95%. Oke. Nah, sebenarnya untuk garis kontur kan tadi perhitungannya ini toh, perhitungannya seperti ini. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan, karena dia mengikuti distribusi chi-square, kita juga bisa langsung menggunakan tabel. Jadi ada dua cara. Ada dua cara kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Yang kedua kita langsung lihat di tabel. Jadi hasilnya akan sama nanti ya 5,99. Jadi kalau kalian menghitung dengan ini, dengan menggunakan rumus ini, nanti hasilnya sama dengan yang ini, 5,99. Nah, ini dia ya, tabel chi-square. Tabel chi-square itu kan tadi parameternya 2, ya. Derajat bebasnya berarti 2, kemudian tingkat kepercayaannya 95%, berarti alfanya 0,05. Ini, derajat bebas 2, alfa 0,05, berarti 5,991. Nah, sekarang, sekarang seperti yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya bahwa pusat dari garis kontur itu adalah mu.
Ini mu, eh, nilai eksis yang pertama. Eksis satu kan eksisnya ada dua tadi toh. Ada dua tadi yang bentuk plus ini. Yang ini ya. Nah, ini eksis satu, ini eksis dua. Nah, untuk menghitung eh, confidence regionnya, berarti kita menggunakan center plus minus dari dari eh, dari X kurang mu sigma inverse dikali X kurang mu. Oke, sehingga tadi rumusnya ini ya. Ini dia ya. Plus minus C dikali akar akar nilai eigen dikali vektor eigen. Jadi mu plus minus C akar lambda I ini nilai eigen, EI ini vektor eigen. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Akar 5,99 dikali 1,5 yang ini ya nilai eigennya. Jadi ada dua nanti karena ada dua data berarti ada dua eksis. Kalau ada tiga, kalau ada tiga data berarti tiga eksis. Ini kan bivariat ya, maka dia cuma punya dua eksis. Kalau tiga, berarti mungkin ada lagi di sini eksisnya. Kalau empat data ada lagi di sini dan seterusnya. Semakin banyak semakin banyak variabelnya, maka akan semakin banyak juga eksisnya. Kalau yang itu kan tadi bivariat berarti cuma dua eksis. Nah, ini akar 5,99 dikali 1,5. Ini nilai eigen, yang ini vektor eigennya. Dikali vektor eigennya. Kemudian ini setelah kita hitung hasilnya itu adalah 2,12. Ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya. 2,12,2,12. Kemudian untuk titik yang kedua, minus 2,12, minus 2,12. Kalau eksis yang kedua, berarti akar 5,99 dikali 0,5. Ini yang baris kedua ya, 0,5. Kemudian dikali dengan vektor eigen yang ini. Hasilnya minus 1,22. Ini titik yang ketiga. Kan tadi sudah ada dua titik yang dihasilkan di sini. Titik satu, titik dua, titik tiga yang ini, titik yang keempat yang ini. Mu-nya tadi ini ya, nol. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita buat dulu sumbu X sama sumbu Y ya, titik koordinatnya. Kemudian kita letakkan semua titik yang sudah kita dapatkan, tadi ada 4. Nah, ini disambungkan semua antar titik, buat garis antar titik, maka bentuknya elips seperti ini. Nah, yang daerah berwarna kuning ini, nah itu nilai-nilai yang berada di dalam interval. Kalau kita menebak nilai apa nilainya dan ternyata dia berada di dalam interval ini yang warna kuning ini, berarti kita sudah benar dalam menebak karena masih di dalam interval, masih di dalam region. Kalau di luarnya ini, di luar titik ini berarti tebakannya salah. Sama dengan kayak tadi misalnya interval tak itu 2 sampai 6. Kalau misalnya ada teman tak menebak, oh 3 berarti itu benar. Oh 5 berarti benar. Kalau dia menebak 10 berarti itu keluar dari interval. Tapi kalau yang ini menebaknya nanti bukan satu angka tapi titik ya. Jadi kita harus menebak nilai X sama Y. Misalnya kita menebak 1,1. Apakah dia masuk kira-kira? Masuk ya. Nah, 1,1. Nih 1,1 ada di sini. Dia masuk dalam confidence region-nya. Berarti tebakan kita benar. Gitu ya. Nah, contoh yang kedua, ini
Contoh yang kedua, misalkan di sini, ini beda ya. Oh ya, beda. Nah, tapi di sini kita menggunakan yang ini tadi ya. Menggunakan data yang ini tadi. Untuk confidence, untuk probability contournya itu 95%. Nah, berarti kalau dilihat dari nilai chi-square, nah berarti sama ya tadi ya 5,9915. C-nya berarti C-nya berarti 2,4478. Kenapa C-nya adalah akar dari chi-square? Karena tadi di sini kan rumusnya kan seperti ini. Yang ini tadi sama dengan C kuadrat. Terus yang ini sama ya, sama dengan C square. C square berarti C square itu sama dengan C kuadrat. Ya, berarti eh, C square itu diakarkan baru mendapatkan nilai C. Karena yang ini tadi adalah nilai C kuadrat 5,99. Jadi seperti ini ya, C kuadrat itu sama dengan 5,99. Ya, berarti kalau kita mau cari nilai C, tinggal diakarkan ini. Akar 5,99. Gitu. Terus, hasilnya itu 2,4478. Berarti eksisnya mu plus minus C akar. Ini sama ya rumusnya. Lambda I EI. Di mana lambda I sama EI ini ada dua. Ada dua lambda, ada dua E. Ini nilai eigen, ini vektor eigen. Nah, untuk memperoleh confidence region-nya, berarti tadi kita butuh nilai eigen sama vektor eigen. Nah, ini silakan kalian hitung ya. Hitung nilai eigen sama vektor eigen dari sini. Hasilnya adalah ini. Ini untuk nilai eigennya, yang ini untuk vektor eigennya. Oke, silakan dilatih latihan soal yang ini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus yang ini tadi ya. Rumus yang ini. Mu-nya tadi ada 2, 5, 10. Plus minus 2,45. Yang ini tadi, ini dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma. 2,45. Akar 68, akar lambda 1. Ya, di sini sudah ada keterangannya ya, lambda 1. Kemudian yang ini adalah EI. E1. Vektor eigen 0,2604 dan 0,9655. Ini dihitung, ya silahkan dihitung ya. Di kalkulator hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya yang untuk minus 0,273 itu dapat dari ini ya. 5 kurang, jadi minusnya dulu ya, minusnya dulu baru yang plusnya. 5 kurang 5,273 ya minus 0,273. Oke, terus 10 dikurang 19,551 itu minus 9,551. Kalau yang ini plusnya, 5 plus ini, 10 plus yang ini, hasilnya ini. Nah, ini dia confidence region-nya. Kalau kita buat gambarnya, nah maka bentuknya seperti ini. Jadi diletakkan semua titik-titiknya ini ya, sini. Mu-nya, mu-nya tadi apa? Mu-nya tadi adalah 5,10. 5,10 ini adalah titik pusatnya. Berarti 5,10 ini ada di sini. Gitu ya, paham ya cara membuat probability counternya ya. Oke, sekarang soal yang terakhir. Nah, bisa jadi juga di soal itu kita tidak diminta untuk menghitung confidence region-nya, tapi kita diminta untuk menebak apakah suatu titik itu berada di dalam confidence region atau tidak. Misalnya soal yang ini. Ini datanya sama ya. Datanya yang sama. Kita disuruh menebak apakah 10,20 berada di dalam atau di luar
eh, garis kontur dari daerah kontur dari 95% dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang kedua, apakah titik 16,20 itu berada di dalam confidence region dengan tingkat kepercayaan 95%? Oke, tentunya kita tidak bisa langsung untuk kalau kita tidak bisa langsung untuk menentukan titiknya kira-kira di sini. Maka kita bisa menggunakan proses perhitungan. Gampang ya, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Nah, rumusnya tadi kan X kurang mu transpose dikali sigma diinverskan, kemudian dikali X kurang mu. Ini karena dia harus berada di dalam confidence region, berarti harus kurang dari 5,99. Ya, kalau sama, kan tadi ada rumusnya tuh, yang ini sama dengan C kuadrat. Ini kan C kuadrat ya, ini C kuadrat. Sama. Kalau sama berarti dia pas di garis. Makanya ini tadi cara untuk membuat garisnya. Kalau di sini sama dengan berarti garisnya yang dibuat. Tapi kalau kita mau melihat yang berada di dalam garis, berarti harus nilainya ini kurang dari yang ini 5,99. Gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami ya logikanya ya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan saja. Tadi X kan ada dua. Makanya di sini ada dua juga. X1 kurang mu, X1 kurang 5, X2 kurang 10. Kemudian sigmanya tadi ini diinverskan dulu. X kurang mu. Yang bedanya tadi kalau yang ini karena dia transpose berarti dia dalam bentuk vektor baris. Ini yang ini karena dia bukan transpose maka dia dalam vektor kolom. Jadi tapi sama. Nah, ini matriks 1 kali 2. Toh, ini 2 kali 2. Kemudian ini 2 kali 1. Berarti sudah bisa ditebak ya. Nilainya nanti, ini kan kalau dikali ini hasilnya 1 kali 2. 1 kali 2 dikali 2 kali 1 berarti nanti hasilnya dimensinya itu adalah 1 kali 1. Berarti ada satu nilai nanti yang diperoleh. Makanya dibandingkan juga dengan satu nilai. Paham ya? Ini dihitung, silakan dicatat dengan lebih detail ya perhitungannya. Ini diinverskan dulu ya. Diinverskan dulu kemudian peroleh hasil yang ini. Setelah diinverskan baru kita kalikan. Seperti perkalian matriks biasa ya. Nah, prosesnya nanti ini mendapatkan eh, hasil seperti ini. Kalau kita sudah mendapatkan hasil seperti ini, tinggal disubstitusi nilai X-nya ya. Nilai X1 sama X2. Yang pertama tadi di pertanyaannya 10,20. Berarti ini X1, ini X2. Nah, masukkan X1 sama X2. Ya, dalam hal ini 10,20 ke formula ini. Nah, ganti nih X1 jadi 10, X2 jadi 20. Maka hasilnya seperti itu. Nah, tuh jadi ini tadi X2, ini tadi X1. Hasilnya adalah 2,8. 2,8 kurang dari 5,99. Berarti titik yang pertama itu berada di dalam daerah yang diarsir. Sementara untuk 16,20 hasilnya itu adalah 16. Ini lebih dari 5,99 sehingga dia berada di luar confidence region. Ini tebakan yang pertama benar, tebakan kedua salah. Nah, letakkan di kalau kita letakkan di gambarnya bentuknya seperti ini. Jadi 10,20 itu ada di dalam, 16,20 itu ya ada di luar. Kemudian terakhir
Sifat normal multivariat. Nah, jadi untuk X itu X1 sampai XP berdistribusi normal multivariat, maka kombinasi linear dari X berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, semua himpunan bagian dari komponen X juga berdistribusi normal multivariat. Kalau kalau ini ya, kalau ini berdistribusi normal multivariat. Yang ketiga, implikasi dari covariance nol adalah komponen-komponen terkait adalah independen. Jadi kalau nilai covariance-nya itu sama dengan nol, jadi kalau nilai covariance-nya itu sama dengan nol, berarti itu artinya dia independen. Independen antara misalnya sigma satu 2 berarti sigma satu sama sigma 2 itu independen. Distribusi persamaan bersyarat dari komponen-komponen X juga berdistribusi normal multivariat. Ya, seperti itu. Untuk pertemuan keenam itu cukup sampai di sini ya. Silakan dipahami baik-baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Boleh lewat chat ya. Oke, kita akhiri untuk pertemuan keenam ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.